Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Anggota dari kelompok 2 yakni saya sendiri, Konita Lutfia. Yang kedua ada Devi Rahmadianti. Yang ketiga Alfira Dwi Astuti. Yang keempat Devi Eka Rahmawati. Yang kelima Maulidiah Qurratul Ayuni. Yang keenam Saifuddin. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik wawancara. Teknik wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan juga, dengan ciri utamanya yaitu berupa kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi seperti yang sudah ada, telepon ataupun Zoom call. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Jenis-jenis teknik wawancara. Yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Yang kedua, wawancara terarah atau guided interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam tadi, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terkait dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Materi selanjutnya, observasi akan dijelaskan oleh Devi Rahmadianti. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambar real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada 3 jenis observasi, yaitu yang pertama observasi partisipasi, yang kedua observasi tidak terstruktur, yang ketiga observasi kelompok. Yang pertama, observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa penggunaan pedoman observasi, sehingga penelitian mengembangkan pengamatan berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Focus group discussion adalah teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif untuk tujuan menemukan makna tema menurut pemahaman pada sebuah kelompok. Teknik focus group discussion seringkali digunakan para pembuat keputusan atau peneliti dalam penelitian kualitatif untuk menggali data mengenai persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep atau ide karena relatif lebih mudah dan cepat selesai dibandingkan dengan teknik pengumpulan data kualitatif yang lain. Teknik ini digunakan untuk menangkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi pada suatu permasalahan tertentu. Focus group discussion juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.
Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan focus group discussion. Pertama, jumlah focus group discussion berkisar antara 5-10 orang. Kedua, peserta harus bersifat focus group discussion. Ketiga, perlunya dinamika kelompok. Saya penyaji ketiga akan menyajikan tentang kuesioner angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, di mana peneliti tidak langsung bertanya kepada responden seperti wawancara. Pada metode ini, pertanyaan-pertanyaan masalah ditulis dalam format kuesioner, lalu disebarkan kepada responden untuk dijawab, kemudian dikembalikan kepada peneliti dari jawaban responden tersebut. Peneliti dapat memperoleh data seperti pendapat dan sikap responden terhadap masalah yang sedang diteliti. Adapun tujuan penyusunan kuesioner adalah guna memperbaiki bagian-bagian yang kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap responden. Responden juga dengan mudah memberikan jawaban karena alternatif jawaban sudah disediakan, misalnya dalam bentuk checklist pada kolom. Selain itu, kuesioner juga memerlukan waktu yang singkat untuk menjawab pertanyaan. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Selanjutnya ada teknik dokumen. Teknik dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam upaya menggali informasi-informasi yang biasanya dapat dilakukan dengan koran, majalah, buletin, dan media sosial. Di dalam teknik dokumen ada dua dokumen, yaitu ada dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah informasi yang didapatkan melalui aktivitas, kegiatan, atau tindakan seseorang, biasanya seperti diari. Selanjutnya ada dokumen resmi. Dokumen resmi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada dokumen internal dan juga dokumen eksternal. Dokumen internal adalah informasi-informasi yang didapatkan melalui memo atau pengumuman di dalam suatu lembaga tertentu. Selanjutnya ada dokumen eksternal, yaitu informasi-informasi yang didapatkan melalui lembaga seperti koran, situs web resmi, majalah, dan buletin. Teknik triangulasi sendiri bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki sifat mengabulkan dari berbagai teknik pengumpulan data juga sumber daya yang sudah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kreabilitas data, yaitu mengecek kreabilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Sedangkan triangulasi sendiri dibedakan tiga macam, yaitu dengan triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data. Triangulasi metode sendiri memiliki arti metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain, sebagaimana dikenal dalam peneliti kualitatif. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Sedangkan triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam mengumpulkan dan menganalisis data atau mengadakan pengecekan dengan peneliti lain. Teknik ini dilakukan memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.
teknik triangulasi sumber data, yaitu yang dilakukan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.